Kemudian faktor pendukung lainnya sehingga mutu SMA Negeri 3 Kuningan ini bagus, itu adalah faktor dari siswa itu sendiri. Kita lihat bahwa SMA Negeri 3 Kuningan itu adalah salah satu SMA favorit ya, yang diburu oleh hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu lagi dengan kami di Semantika Ceria Expose. Yang pagi ini kita akan mengekspos, ya akan ngobrol-ngobrol berbincang-bincang santai dengan narasumber atau bintang tamu, yaitu Pak Haji Nanang Warsa yang di SMA 3, salah satu guru yang tergabung dalam tim manajemen sekolah. Ya, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang peningkatan mutu akademik seperti apa yang dilakukan di SMA Negeri 3 Kuningan. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Ya, Pak Haji Nanang ini perlu ketahui ya pemirsa, beliau arah melintang di SMA 3 itu berada di tataran atau di lingkungan di bidang kurikulum. Nah, sekarang ada di tataran peningkatan manajemen mutu, ya penjamin mutu di SMA 3 Kuningan. Sehingga peningkatan mutu di SMA 3 Kuningan itu hari ini bisa kita bahas, kita bisa perbincangkan seperti apa sih gitu keberadaan mutu di SMA 3 Kuningan. Ya, mangga Pak Haji. Seperti apa nih mutu di SMA 3 nih, programnya seperti apa gitu? Iya, terima kasih Pak Awan atas kesempatannya untuk menyampaikan tentang bagaimana peningkatan mutu di SMA Negeri 3 Kuningan. Pemirsa sekalian, kita coba gali dulu tentang apa yang dimaksud dengan mutu ya. Dari beberapa pendapat kita sudah mendapatkan informasi bahwa mutu itu adalah kualitas ya, atau standar atau ukuran dari baik buruknya suatu produk, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk jasa. Nah, kalau kita lihat dari konteks pendidikan, mutu pendidikan itu tentunya tidak lepas dari proses pendidikan serta hasil dari pendidikan itu sendiri. Nah, dari segi proses pendidikan tentunya banyak faktor yang mendukung bagaimana mutu dari pendidikan itu kalau kita lihat dari segi prosesnya. Misalnya yang pertama yang sangat mendukung itu adalah kurikulum, Mbak. Nah, kita tahu bahwa di SMA Negeri 3 Kuningan ini selalu mengikuti apa kurikulum yang berlaku saat ini dan selalu dikembangkan di SMA Negeri 3 Kuningan sehingga kita bisa mengikuti, kemudian mengembangkan dan sekaligus meningkatkan bagaimana mutu di SMA 3 Kuningan ini selalu terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, tidak lepas dari faktor pendukung mutu pendidikan baik itu akademik maupun non-akademik di SMA Negeri 3 Kuningan, itu adalah faktor guru dan tenaga kependidikan. Kita lihat bahwa sebagian besar, bahkan seluruhnya ya, di SMA Negeri 3 Kuningan ini kompetensi guru itu sudah minimal S1. Bahkan banyak sekali yang sudah ke jenjang S2. Nah, oleh sebab itu sangat mendukung sekali terhadap mutu yang akan dikembangkan di SMA Negeri 3 Kuningan. Demikian juga tenaga kependidikannya. Itu terdiri dari beberapa tenaga ahli baik di bidang administrasi, kesiswaan, keuangan dan sebagainya. Kemudian faktor pendukung lainnya sehingga mutu SMA Negeri 3 Kuningan ini bagus, itu adalah faktor dari siswa itu sendiri. Kita lihat bahwa SMA Negeri 3 Kuningan itu adalah salah satu SMA favorit ya, yang diburu oleh hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan. Bahkan melalui media massa baik itu YouTube maupun channel SMA Negeri 3 Kuningan, itu siswa yang masuk ke SMA Negeri 3 Kuningan ini sudah menyebar dari seluruh pelosok Indonesia ya. Khususnya di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekali pendatang yang masuk ke SMA Negeri 3 Kuningan ini. Nah, sehingga intik atau masukan dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Kuningan itu sangat mendukung sekali untuk ditingkatkan mutunya di sekolah. Kemudian faktor lain adalah sarana dan prasarana. Itu sangat mendukung sekali terhadap mutu. Di mana kita lihat bahwa SMA Negeri 3 Kuningan, mungkin di Kuningan ya, ini saya nilai karena di sini saya sebagai penjamin mutu,
itu mungkin sarananya itu terlengkap di Kabupaten Kuningan. CCTV sudah berada di setiap pelosok, sehingga apa gerak-gerik siswa, guru, tenaga kependidikan, ataupun siapapun akan termonitor. Sehingga jelas sekali apa yang dilakukan oleh semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan ini mudah dipantau. Demikian juga kegiatan siswa dapat dipantau, ya, sehingga apapun yang terjadi di siswa di kelas ataupun di luar kelas semua bisa diawasi, sehingga kita bisa menjamin keterjaminan mutu SMA Negeri 3 Kuningan. Nah, selain sarana dan prasarana, yang tidak kalah pentingnya itu adalah lingkungan belajar. SMA Negeri 3 Kuningan sudah terkenal dengan prestasi sekolah sehat, sekolah adiwiyata, kemudian sekolah ramah anak, sehingga lingkungan belajar SMA Negeri 3 Kuningan betul-betul sangat mendukung dengan prestasi yang diraihnya itu. Nah, itulah mungkin mutu, gambaran mutu yang bisa kita perlihatkan di SMA Negeri 3 Kuningan, Pak Awan. Ya, tadi ada sarana, ada lingkungan belajar, berarti untuk peningkatan mutu akademik itu ditunjang kalau segabungan tadi mungkin ke SNP ya, ke SMP bahwa itu ada penjaminan 8 SMA dipenuhi sehingga mutu akademiknya oke. Nah, kemudian bagaimana nih untuk meningkatkan motivasi siswa atau motivasi guru dalam peningkatan mutu tadi? Tadi kan sarana, prasarana. Kalau yang lain seperti apa itu, Pak? Oke. Tadi kita bahas tentang pendukung dari segi proses pendidikan. Nah, sekarang bagaimana pendukung dari hasil pendidikan? Kita lihat bahwa semua kegiatan yang ada di SMA 3 Kuningan ini adalah berpusat pada siswa. Semua hasil, semua proses itu tujuannya adalah untuk siswa, Pak. Pelayanan untuk siswa. Nah, dengan lingkungan belajar, sarana, kemudian kurikulum dan sebagainya, jelas sekali sangat mendukung pada proses, ya, pada peningkatan mutu akademik dari siswa. Nah, bagaimana kita memotivasi guru-guru untuk meningkatkan mutu di SMA Negeri 3 Kuningan ini? Tentunya dari pihak sekolah sendiri itu ada beberapa stimulasi-stimulasi atau penghargaan-penghargaan yang bisa memotivasi guru. Atau misalkan diikutkan diklat-diklat ataupun pelatihan-pelatihan untuk memotivasi meningkatkan kinerja maupun daya juang guru untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Demikian juga bagi siswa, untuk siswa-siswa yang berprestasi termotivasi dengan adanya reward. Sekolah banyak sekali memberikan reward baik kepada guru maupun kepada siswa untuk meningkatkan akademik siswa. Itu. Nah, tadi berkaitan dengan sarana, tadi disinggung sarana di sekolah, ya, di SMA 3 Kuningan itu bisa ada tadi dikatakan oleh Pak Haji Nanang, itu ada lingkungan belajar yang memadai. Nah, bagaimana implementasi pembelajaran misalnya untuk memanfaatkan lingkungan akhirnya itu atau hasilnya untuk peningkatan mutu pembelajaran itu pada bagi siswa? Oke. Pemirsa sekalian, di SMA Negeri 3 Kuningan ini adalah satu-satu sekolah yang menerapkan pendekatan dengan STEM. Kita lihat bahwa STEM di sini di SMA Negeri 3 Kuningan itu memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Kita lihat misalnya dalam mata pelajaran ekonomi, di sini ada koperasi, kemudian ada koperasi siswa, ada koperasi guru, itu bisa jadi sumber belajar. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, kita mempunyai ruang baca terbuka, mempunyai perpustakaan. Untuk belajar biologi, kita lihat bahwa SMA 3 itu SMA yang hijau, ya, green school, SMA yang ramah lingkungan. Semua tumbuhan maupun hewan yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan ini, khususnya unggas, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Matematika, untuk mata pelajaran statistik misalnya dalam menentukan kurva normal, itu juga bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah, seperti pertumbuhan daun pada tanaman, misalnya diambil rata-ratanya, kemudian disimpulkan pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, itu bisa kita manfaatkan. Nah, oleh sebab itu pendekatan STEM yang dikembangkan di SMA Negeri 3 Kuningan itu bisa berjalan dengan lancar, Pak. Oh ya, berkaitan dengan STEM, pemirsa, ini STEM bukan isu ya, istilah baru pada saat ini gitu, sehingga belum, saya pikir ya belum semua bisa melaksanakan. Nah, bagaimana hubungannya bahwa mutu yang baik itu proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan kebermanfaatan gitu. Nah, tadi disinggung lingkungan, itu lingkungan implikasi realnya, implementasi realnya dalam sebuah materi pelajaran itu seperti apa itu, Pak? Misalnya ini matematika atau apalah, matematika ekonomi. Saya ambil matematika saja. Matematika itu di mindset, waduh susah, menyenangkan, mantak tuduh lah gitu, serem gitu. Tapi bagaimana
diciptakan agar mutu itu bagus, bagaimana ciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, pelajaran matematika itu enjoy gitu, tidak tersiksa. Nah, berkaitan dengan manfaat lingkungan tadi disinggung oleh Pak Haji, manfaat lingkungan seperti apa tuh realnya gitu? Ya, ada satu ada satu materi dalam matematika itu, ya sebenarnya bukan satu tapi banyak sekali. Cuman yang pernah saya lakukan di SMA Negeri 3 Kuningan ini, bagaimana mengimplementasikan mata pelajaran matematika ke dunia nyata, ke dunia yang akan dihadapi oleh siswa, supaya matematika itu tidak berkesan menyeramkan tapi kesannya menyenangkan. Itu ada satu materi itu yang disebut dengan peluang distribusi normal. Nah, di situ ada mempelajari tentang bagaimana siswa berhipotesis menyimpulkan suatu kejadian. Saya minta siswa untuk meneliti pengaruh gitu ya, pemupukan terhadap pertumbuhan daun yang ada di sekitar sekolah gitu. Nah, siswa diminta untuk meneliti sampel 10, misalnya 10 tanaman yang berbeda. Ada tanaman yang dipupuk dengan ada tanaman yang tidak dipupuk. Nah, di sana siswa meneliti, kemudian mengumpulkan data, kemudian dikaji dengan teori-teori yang ada, dan pada akhirnya siswa bisa menyimpulkan bahwa ternyata tanaman yang dipupuk dengan baik dan kontinu itu pertumbuhannya akan lebih bagus. Nah, ini salah satu implementasi matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan dia. Itu salah satunya. Sehingga matematik betul-betul bermakna, bukan hanya ilmu abstrak yang susah diterapkan begitu, tapi sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi fokus di matematika. Bagaimana misalnya ilmu matematika dikaitkan dengan kehidupan lain misalnya? Kehidupan itu misalnya ada ekonomi, ada sosial. Nah, contohnya di ekonomi ada perhitungan-perhitungan. Ada rumus-rumus misalnya peluang dagang A, peluang dagang B, peluang dagang C. Bagaimana itu mengintegrasikannya? Seolah-olah terintegrasi, bukan seolah-olah ya. Bagaimana mengintegrasikannya dan seolah itu dua mapel bersatu gitu, Pak? Iya. STEM itu salah satunya adalah mengkolaborasi beberapa mata pelajaran ke dalam satu materi. Dalam matematik juga tidak lepas dari dukungan atau kolaborasi dari mata pelajaran lain. Misalnya tadi disebutkan bahwa dalam pendidikan ekonomi, dalam matematik ada yang disebut dengan program linear, di mana program linear ini adalah matematika usaha. Dalam program linear, siswa bisa menentukan kalau kita memiliki beberapa pilihan dalam berjualan misalnya, maka dengan ilmu program linear itu siswa bisa menentukan kira-kira barang mana yang lebih menguntungkan untuk dijual. Nah, tentu hal ini sangat berkaitan erat dengan ekonomi ya. Ataupun misalkan di dunia kedokteran, obat, ada beberapa pilihan obat. Siswa juga bisa mengkolaborasi matematika dengan biologi. Obat mana yang lebih menguntungkan untuk dikonsumsi begitu, dilihat dari kadar atau kandungan yang ada pada beberapa jenis obat yang diteliti. Nah, itu ada di program linear, Pak. Oh ya, jadi artinya yang bisa saya simpulkan, pembelajaran matematika tidak abstrak, kemudian menyenangkan ya. Real, siswa juga enjoy karena siswa yang belajar berfokus pada siswa gitu, hanya tidak teoritis rumus-rumus, tapi rumus itu diimplementasikan di kehidupan, soalnya di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, dengan cara tadi peningkatan mutu bisa tercapai. Itu umum, Pak. Nah, sekarang bagaimana situasi sekarang masa pandemi, pemirsa? Ada masa pandemi itu kan ada guru menerangkan, kemudian dievaluasi, kemudian nanti misalnya ada siswa yang tidak bisa tidak bisa mengikuti dengan baik, perlu pengulangan, itu seperti apa itu, Pak? Iya. Di SMA 3 saat ini pada saat sedang menghadapi pandemi corona itu dilakukan beberapa kali pelatihan terhadap guru, dan itu dilakukan oleh tim kurikulum ya, tentunya bekerja sama dengan penjamin mutu yang didukung oleh kepala sekolah. Itu sudah melakukan beberapa kali pelatihan, di antaranya adalah pelatihan tentang bagaimana memberikan pembelajaran melalui tatap maya gitu. Beberapa aplikasi sudah didiklatkan ya terhadap guru, baik itu melalui Bandicam, kemudian ada Google Classroom, kemudian ada yang menggunakan Kuiper, ada yang menggunakan YouTube langsung. Nah, hal ini tentunya sangat mendukung sekali terhadap prestasi siswa agar tidak stagnan di masa pandemi ini. SMA Negeri 3 Kuningan selalu konsisten dengan peningkatan mutu. Nah, Pak Awan, mungkin Pak Awan ingat bahwa beberapa minggu yang lalu SMA Negeri 3 Kuningan mengikuti lomba-lomba yang dilakukan secara daring.
Dan prestasi yang diperoleh oleh SMA 3 diantaranya adalah lomba sejarah, cerita tentang pahlawan. Itu dapat juara, kalau nggak salah tingkat provinsi. Kemudian ada debat bahasa Inggris, itu juga tingkat Jawa Barat juga mendapat juara. Kemudian bahasa Sunda, itu juga semuanya hasil daring. Dan yang terakhir Pak Wan, mungkin Pak Wan ingat bahwa SMA Negeri 3 Kuningan mengikuti kompetisi nasional tentang matematika, ya, penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebetulan sekali bahwa video yang dikirimkan oleh siswa SMA Negeri 3 Kuningan, tentunya atas dukungan dari guru-guru matematika, itu menampilkan bagaimana menggunakan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia mendapat juara 2 nasional. Itu sangat membanggakan sekali bahwa di masa pandemi ini prestasi SMA Negeri 3 Kuningan tetap bagus, Pak. Nah, dari prestasi tadi itu kalau saya simak berawal dari proses ya, dari proses yang dikenalkan matematika itu seperti tadi dikatakan ya menyenangkan lah dan bermakna gitu. Sehingga ketika ada lomba, nah dia sudah biasa gitu kan. Nah sekarang bagaimana ada lagi trik misalnya, bagaimana nih ketika diberi materi siswa tidak ngerti, kemudian diberi tes nilainya atau hasil evaluasinya belum memuaskan, dan siswa ingin Pak ulangi lagi deh gitu. Nah itu seperti apa itu Pak? Ketika ada ulangi lagi deh Pak gitu. Nah, iya. Beberapa guru di sini menggunakan YouTube ya sebagai media untuk menjelaskan materi pelajaran. Jadi apabila dalam suatu proses pembelajaran dengan menayangkan sebuah video misalnya, ternyata hasil yang diperolehnya itu kurang memuaskan lah. Artinya masih ada beberapa siswa yang nilainya di bawah KKM gitu ya. Maka di sini terbiasa guru mengadakan remedial teaching, Pak. Remedial teaching bisa digunakan baik melalui YouTube lagi atau melalui misalkan memberikan materi melalui Google Classroom. Nah, tapi di sini rata-rata di sini untuk remedial teaching itu menggunakan YouTube karena siswa bisa lebih memahami, lebih real dan seolah-olah berhadapan dengan gurunya. Jadi ada remedial teaching. Setelah remedial teaching dilakukan, maka dilanjutkan dengan remedial test. Oh iya. Begitu. Kalau saya memberikan materi tes, kayak remedial test lagi ternyata ada apa namanya, bukan pembaharuan ya, ada proses yang peningkatan mutunya itu sama dari remedial teaching tadi dengan rekaman. Nah, bagaimana dengan prestasi siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Asumsinya animo siswa, kemudian bagaimana hasilnya itu Pak yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya. Berdasarkan data yang kita peroleh dari guru BP dari tahun ke tahun, SMA Negeri 3 Kuningan itu selalu banyak yang diterima di perguruan tinggi ya, baik itu negeri maupun di swasta. Dan kita lihat bahwa yang pertama untuk sistem penerimaan mahasiswa baru lewat jalur undangan atau SNMPTN itu dari tahun ke tahun kita selalu meningkat Pak, dan di atas sekolah-sekolah yang lain, tapi belum teratas begitu. Namun tetap kita akan selalu menuju ke yang teratas. Kemudian terakhir tahun kemarin kita mengalami peningkatan 400% kalau nggak salah siswa yang diterima di perguruan tinggi yang melalui jalur undangan. Dan untuk melalui jalur UTBK itu juga banyak sekali diterima di perguruan tinggi favorit. Dan untuk tahun ini itu sangat mencengangkan sekali Pak Awan. Dalam situasi pandemi ini kemarin saya berdiskusi dengan guru BP, itu ternyata sekarang pendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK itu ada 89% Pak. Itu sangat luar biasa. Artinya apa? Animo siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, walaupun nanti hasilnya tentunya ditentukan oleh ya usaha siswa sendiri dan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Itu paling tidak animo untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu sangat besar sekali. Ini tentunya tidak lepas dari dukungan sekolah, Pak. Semua stakeholder mendukung mutu pendidikan, khususnya mutu akademik di hasil pendidikan, yaitu outputnya siswa. Ya. Nah, berarti kalau kita melihat ke peningkatan mutu sekolah, mutu pendidikan, mutu akademik itu ditunjang dari berbagai faktor gitu kan. Nah, faktor-faktor apa saja nih Pak yang paling menonjol untuk menunjang peningkatan mutu itu? Iya. Tadi sudah saya katakan untuk meningkatkan mutu itu banyak faktor Pak ya, banyak faktor mulai dari kurikulum dan sebagainya. Tapi yang lebih utama lagi itu adalah faktor pendidik Pak. Kalau menurut saya faktor pendidik adalah faktor yang sangat utama. Kalau pendidiknya itu tetap berusaha, tetap bersemangat untuk meningkatkan mutu, untuk memajukan atau untuk meningkatkan output bahkan outcome dari siswa,
maka dengan secara otomatis siswa pun akan bersemangat. Nah, kita lihat sendiri di sini tim kurikulum ya. Saya lihat termasuk Pak Awan ya. Tim kurikulum saat ini sangat solid sekali. Ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara tingkat kesemangatan guru dengan tim kurikulum. Karena apapun yang diperlukan oleh guru udah disupport semuanya oleh kurikulum. Jadi hal inilah sebenarnya yang menurut saya, karena Pak Awan tadi menanya faktor apa yang paling menonjol yang paling menonjol. Semuanya menonjol gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari kurikulumnya, sarana, lingkungan dan sebagainya. Maka yang sangat paling menonjol adalah aktivitas guru, Pak. Kalau guru lemah, otomatis siswa juga akan lemah. Di sini SMA Negeri 3 Kuningan, guru-gurunya bersemangat, ditunjang oleh tim kurikulum yang sangat bersemangat sekali. Apalagi tim kurikulum SMA Negeri 3 Kuningan saat ini orang-orang muda ya, orang-orang yang energik dan sangat berpotensi. Itu, Pak. Ya, terima kasih dukungannya. Nah, pemirsa, seperti itulah gambaran mutu ya, mutu di SMA Negeri 3 Kuningan yang sampaikan Pak tadi. Itu bukan konsep, tapi yang sudah dilakukan, begitu kan Pak ya? Ya. Yang sudah dilakukan. Tentunya ke depan ada peningkatan lagi. Dan pemirsa, bincang-bincang kita untuk segmen mutu ya tidak akan lama, sebentar nanti kita akan lagi. Nah, sebagai informasi saja, beliau adalah Pak Yinanang, salah satu guru SMA 3 Kuningan yang berprestasi, dan pada saat ini ketika rekaman ini beliau lolos menjadi calon kepala sekolah dan akan mengikuti diklat. Nah, hal terakhir Pak yang disampaikan untuk pemirsa, untuk autokritik juga untuk saya ya, untuk kami gitu, untuk kita, autokritik apa yang perlu kita tingkatkan lagi untuk mutu di SMA Negeri 3 Kuningan. Oke, pemirsa sekalian, khususnya untuk teman-teman ya, mari kita lebih meningkatkan lagi gairah serta semangat kita untuk memajukan bangsa Indonesia ini, khususnya siswa-siswa di SMA Negeri 3 Kuningan, dengan jangan lupa terus menggali ilmu ya, terus menggali ilmu, terus meningkatkan kemampuan kita, baik dari segi dari segi kemampuan berpikir maupun dari segi kemampuan keahlian. Terutama di masa pandemi ini, ayo kita kreatif lah ya, kita kreatif supaya siswa-siswi kita jauh lebih meningkat, jauh lebih bermutu dan the best gitu. Oke, terima kasih Pak Yinanang, terima kasih atas kunjungan, atas ngobrol nyantainya. Nanti kita lanjut lagi di segmen lain, di episode lain. Terima kasih pemirsa, dan jangan lupa diklik subscribe-nya gitu maksudnya. Jangan lupa dibagian video ini kalau bermanfaat, dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.